Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Nah, coba kalian tengok ke sebelah kanan kalian. Ya, tengok ke sebelah kiri kalian. Coba perhatikan, adakah teman kalian yang tidak hadir? Oh, alhamdulillah, berarti hadir semua ya? Oke, alhamdulillah. Sekarang boleh kalian mempersiapkan alat tulisnya sebelum memulai pembelajaran? Pensilnya, penghapusnya, dan bukunya boleh dipersiapkan. Sudah? Sebelum memulai pembelajaran, kita membuat kesepakatan kelas dulu. Yang pertama, fokus belajar, lalu menghargai guru dan teman, bekerja sama dalam kelompok, dan izin kalau mau ke toilet. Sepakat? Ya. Untuk membangun rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Silakan anak-anak berdiri. Kita mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bagus, sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengulas kembali materi sebelumnya ya. Ibu akan mencari tahu apakah kalian masih ingat tidak. Anak-anak, kemarin kita mempelajari tentang zat. Ada yang masih ingat apa itu zat? Oh, silakan Debbie.
Alhamdulillah, bagus sekali. Tepuk tangan buat Debbie. Nah, lalu siapa yang tahu karakteristik zat itu? Saya, Bu. Oh, Azka, silahkan. Memiliki massa dan volume. Oh, bagus sekali. Tepuk tangan buat Azka. Alhamdulillah, berarti itu tandanya kalian sudah memahami betul pembelajaran kemarin. Untuk melanjutkan pembelajaran yang akan dilaksanakan hari ini, yaitu materinya tentang perubahan wujud dan zat. Ya, Ibu pengen tahu dulu deh. Pernahkah kalian memasukkan es batu ke dalam gelas? Pernah? Lama-lama airnya hilang, kok bisa begitu ya? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Lalu, kalau kita memasukkan air ke dalam freezer, ya, kenapa tiba-tiba airnya menjadi es batu? Apa yang terjadi pada air tersebut? Ada yang tahu? Nah, untuk mencari ketidaktahuan kalian hari ini, maka dari itu Ibu hari ini akan memberikan materi mengenai wujud benda dan perubahannya. Sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini dulu ya. Setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan wujud benda dan perubahannya dengan benar. Setelah mengamati tayangan PowerPoint, peserta didik dapat menentukan jenis-jenis wujud benda dan perubahannya dengan benar. Setelah berdiskusi dan demonstrasi, peserta didik mampu menganalisis proses perubahan wujud benda dengan tepat. Itulah tujuan pembelajaran Ibu hari ini. Manfaat mempelajari materi hari ini yaitu agar kalian bisa memahami dan mengidentifikasi wujud benda dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya. Sebelum memulai pembelajaran berikutnya, kita ice breaking dulu biar semangat ya. Siap? Tepuk siap belajar. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Nah, sekarang Ibu memiliki video pembelajaran. Kalian simak baik-baik ya video ini. Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Siang-siang memang paling enak minum es. Iya, rasanya segar sekali. Ini di dalam kelasku ada 4 es. Kalau punya kamu berapa elo? Kalau punya aku, cuma 3 esnya. Kalian sekarang minum apa itu? Ini es jus buah ya, enak sekali. Iya, segar ya. Belum ya, ini es kuku semakin kecil. Iya, punya aku esnya juga semakin kecil ya. Itu berarti esnya mencair. Karena es adalah air yang menjadi padat akibat suhu yang dingin. Lama-kelamaan, es di air menyebabkan suhu dinginnya berkurang. Dan akhirnya, es itu menjadi air. Mencair itu apa ya? Mencair itu perubahan dari yang padat lalu berubah menjadi cair. Seperti es berubah menjadi air. Itu namanya perubahan wujud.
Di sekitar kita ada beberapa macam perubahan wujud. Apa saja ya? Pertama, menguap, yaitu kondisi air yang menjadi udara. Ini bisa terjadi jika air terkena panas secara terus-menerus. Contohnya apa ya? Contohnya, air laut yang terkena sinar matahari. Air tersebut akan menguap, lalu berubah menjadi awan. Contohnya yang lain ya? Contohnya yang lain adalah ketika ibu memasak air. Air yang dimasukkan akan berkurang karena panas api kompor membuat air mendidih dan menguap. Lalu, ada lagi namanya menyublim. Itu perubahan benda padat menjadi udara. Contohnya, kapur barus. Ada juga mengkristal. Mengkristal itu perubahan wujud dari gas atau udara menjadi padat. Contohnya, satunya salju. Lalu perubahan wujud selanjutnya adalah mengembun. Contohnya adalah kabut pagi hari yang membuat rumput basah karena udara atau gas berubah menjadi benda cair. Terus, kok air bisa menjadi es? Itu bagaimana ya? Itu karena air berada di suhu yang sangat dingin, sehingga lama-kelamaan akan menjadi es. Proses itu namanya membeku. Terus kok es di gelas tidak ada lagi? Bagaimana ya? Iya, Elo. Esnya sudah mencair semua, menjadi air. Makanya, semakin mencair esnya, kadang rasa manis minuman semakin berkurang, karena jumlah airnya bertambah. Oh, begitu ya? Iya, Elo. Berarti jus buahmu sudah tidak manis. Nah, kalian sudah menyimak videonya. Nah, coba Ibu pengen tahu yang benar-benar menyimak, ada yang mau memberikan pernyataan, apa yang telah kalian pahami dari video tersebut. Oh, Hamzah, ya. Di video ada mencair, membeku, menguap. Oh, bagus sekali, tepuk tangan buat Hamzah. Ya, untuk lebih jelasnya Ibu akan menjelaskan materi mengenai perubahan wujud benda. Tolong simak Ibu Guru ya, ke depan sayang, melihatnya. Nah, coba kalian perhatikan PowerPoint berikut. Nah, apa itu perubahan wujud benda? Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari yang sebelumnya, baik ukurannya, bentuknya, warnanya, dan aromanya atau baunya yang berubah, ya. Nah, wujud benda itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama, padat, cair, dan gas. Oke. Nah, sifat-sifat benda padat. Benda padat bentuknya tetap, tidak mudah berubah wujud. Contohnya yaitu pada batu dan besi. Nah, coba kalian lihat kepada Ibu Guru. Kebetulan Ibu Guru membawa benda konkret pada hari ini. Ya. Coba tebak, ini Ibu membawa apa? Bagus. Ibu akan mencoba memasukkan batu ke dalam gelas. Apakah bentuk batunya berubah? Nah, Ibu coba sekali lagi. Ibu akan memasukkan batu ke dalam plastik. Apakah bentuk batunya berubah? Ya. Jadi memang betul ya kalau sifat benda padat itu bentuknya tetap. Iya. Selanjutnya sifat-sifat benda cair, yaitu bentuk menyesuaikan wadah mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya air sama minyak. Nah, kebetulan Ibu juga membawa air mineral. Sekarang Ibu contohin lagi.
Ibu akan mengalirkan air dari tempat tinggi ke tempat rendah. Coba kalian perhatikan, apakah airnya menyesuaikan bentuk wadahnya? Ya. Ibu mau masukin lagi yang kedua ke plastik. Apakah airnya menyesuaikan bentuk wadahnya? Iya. Berarti kesimpulannya memang benar kalau bentuk zat cair itu menyesuaikan wadahnya. Ya. Lanjut untuk sifat-sifat benda gas. Nah, kalau benda gas itu bentuk dan volumenya menyesuaikan wadah juga, namun ada tekanan ke segala arah. Contohnya udara, uap air, sama ada balon. Ya, nah kebetulan Ibu juga membawa balon pada hari ini. Tapi balonnya bentuknya seperti ini, ya. Tolong Ibu mau minta bantuannya kepada salah satu yang akan membantu Ibu menyiapkan balon. Siapa yang bersedia? Oh, Paris, boleh. Paris, tolong bantu Ibu menyiapkan balon ya. Stop. Nah. Cukup. Apakah bentuknya berubah? Terima kasih ya Paris. Iya, karena setelah diberikan udara dengan cara ditiup, maka balonnya berubah bentuk menjadi bulat seperti ini dan mengandung gas di dalamnya, ya. Ibu juga punya satu lagi nih, benda konkretnya. Nah, ini balonnya ada berapa? Iya, bagus. Coba, ini seimbang tidak ininya? Bagus. Tapi Ibu akan coba menghilangkan balon ini satu ya. Apakah sekarang bentuknya seimbang? Iya. Kenapa ya? Karena yang satunya sudah tidak memiliki udara di dalam balonnya, ya. Jadi memiliki berat yang berbeda. Itulah gas ya. Harus ada tekanan di dalamnya. Lanjut sekarang mengenai perubahan wujud benda. Ada 6 macam. Apa aja? Mencair, membeku, menguap, mengembun, menyumblim, mengkristal. Ya, bagus. Kita simak satu-satu. Mencair itu apa ya? Mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi cair. Agar terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Jadi harus ada panas dulu biar si benda padatnya menjadi mencair. Ya. Contohnya saat lilin dinyalakan akan meleleh dan es krim dibiarkan akan mencair. Ya. Yang kedua, membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dibilang kebalikan dari mencair. Ya. Contohnya yaitu saat kita membekukan air ke dalam freezer yang akan menjadi es batu. Menguap sekarang. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi gas. Menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Contohnya yaitu ketika merebus air. Maka saat air mendidih akan terjadi penguapan. Mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Mengembun terjadi pada gas di udara dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Ya, contohnya saat embun pagi di pagi hari, di dalam daun suka ada butiran-butiran air kan? Nah, itu disebut mengembun. Serta kalau kalian menuangkan es batu ke dalam gelas, nanti di luar gelasnya itu ada butiran-butiran air. Nah, itu juga disebut mengembun. Selanjutnya menyublim. Menyublim adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Perubahan wujud dengan menyublim membutuhkan kalor atau energi panas
agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Contohnya saat meletakkan kapur barus di suatu ruangan yang makin lama semakin mengecil barusnya, atau pewangi ruangan, ya. Itu proses terjadinya menyublim. Yang terakhir, mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Proses perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari benda. Contohnya yaitu berubahnya uap menjadi salju. Ya, jadi kalau ada salju itu juga proses perubahan mengkristal. Alhamdulillah, ini pembelajaran kita hari ini. Udah paham belum, sayang? Nah, kalau sudah paham, Ibu pengen tahu betul tidaknya Ibu akan bermain tebak gambar untuk mengetes kemampuan kalian apakah sudah benar-benar paham atau belum. Siap? Siap. Oke. Biar lebih menarik ya. Cara bermainnya seperti ini. Kuis ini tentang beberapa contoh wujud benda beserta perubahannya. Coba tebak gambar yang akan Ibu tampilkan di PowerPoint. Yang akan menjawab silahkan acungkan tangannya terlebih dahulu. Lalu Ibu akan mempersilahkan untuk menjawab. Siap? Siap. Are you ready? Ready. Yang pertama, jenis wujud benda apakah gambar ini? Boleh sayang? Padat? Kita cek dulu. Betul, jawabannya adalah padat. Tepuk tangan. Yang kedua soalnya. Jenis wujud benda apakah gambar ini? Oke, Ripal. Coba kita cek. Gas, betul. Tepuk tangan. Yang ini? Oke, Azka. Cair, betul tidak ya? Betul, tepuk tangan. Nah, kalau ini apa? Perubahan wujud apa yang terjadi pada gambar ini? Lagi menjemur pakaian. Oke, sayang. Menguap. Betul, tepuk tangan. Yang belum diberi kesempatan masih banyak. Jelaskan perubahan wujud yang terjadi pada gambar ini. Es krim. Ada yang bisa menjawab perubahan apa yang terjadi pada es krim? Oke. Ayo. Tadi gampang loh. Kalau es krim itu sama dengan es batu. Apa tadi? Ya? Mencair. Oh, salah. Jawabannya adalah membeku. Kurang tepat, gak apa-apa. Perubahan wujud apakah yang terjadi pada gambar ini? Ya? Mengembun? Salah juga sayang. Ini menyublim karena terjadi pada pewangi ruangan, ya. Nah, yang ini perubahan wujud apakah yang akan terjadi pada gambar ini? Ya? Mencair. Oh, salah juga. Ini mengembun. Nah, tidak apa-apa. Tapi sebelumnya kalian sudah pada betul. Oke? Yang ini, perubahan wujud apa? Ya, mencair. Betul sekali. Tepuk tangan. Wow, hebat. Beberapa soal terjawab dengan benar dan ada 2 soal yang tidak terjawab benar. Oke, untuk bisa lebih memahami materi perubahan wujud benda, Ibu pengen mengajarkan kalian untuk bernyanyi mengenai sifat-sifat wujud benda. Biasanya kalau dengan bernyanyi, kalian mudah cepat hafal, betul nggak? Nanti hafalin lagunya ya. Sekarang ikutin Ibu bernyanyi, siap? Ya.
Oke. Marilah belajar tentang wujud benda. Wujud benda itu ada 3 macam. Ada yang padat, ada yang cair, dan ada juga yang berbentuk gas. Ada yang padat, ada yang cair, dan ada juga yang berbentuk gas. Semangat! Padat jadi cair, disebut mencair. Cair jadi padat, disebut membeku. Cair jadi gas, disebut menguap. Gas jadi cair, disebut mengembun. Padat jadi gas, disebut menyublim. Gas jadi padat, disebut mengkristal. Alhamdulillah, senang nggak? Nah, gampang nggak lagunya? Jadi kalian harus hafalkan lagunya biar kalian lebih cepat memahami materi ini, oke? Ya, bagus. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Ibu pengen tahu sejauh mana kalian lagi memahami materi ini. Kita akan mempraktekkan, melakukan percobaan perubahan wujud benda. Siap? Siap. Sekarang kalian persiapkan bahan-bahan yang udah Ibu tugasin di minggu sebelumnya. Di sini Ibu ada LKPD. LKPD ini kalian kerjakan bersama-sama ya. Baca petunjuk pengerjaannya, lalu kerjakan secara berkelompok, saling berdiskusi dan kerjasama ya. Siap? Lalu catat hasil pengamatan kalian di lembar kerja ini ya. Kelompok pertama. Kelompok kedua. Sini dulu ya. Ini kelompok ketiga, kelompok keempat, dan kelompok kelima. Sekarang persiapkan alat dan bahannya, lalu kalian baca petunjuknya dan kerjakan bersama-sama. Jangan lupa nama kelompok sama nama anggota ditulis di LKPD-nya ya. Silahkan bagi-bagi tugas. Semuanya kerjasama ya. Sudah disiapkan semuanya. Baik, yang sudah siap boleh langsung melakukan pengamatan aja ya, percobaan. Langsung diuji coba sesuai dengan petunjuk LKPD-nya. Ada yang bisa Ibu bantu? Oh, udah bisa ya, bagus. Tutupin apinya biar tidak mati. Seperti ini ya. Ya. Nih, coba Neng bantu ini tutup ya biar tidak mati saat mencoba memanaskan menteganya ya.
Bisa sayang? Ya, letakkan pada itunya. Boleh tambahin sedikit lagi biar agak banyak ya. Buka dulu yang sayang. Ayo coba perubahan apa yang terjadi. Bisa sayang? Iya. Bisa? Saling kerjasama ya. Bagus. Kelompok 3 bisa sayang? Ya, tutup. Pakai tangan juga bisa. Coba perubahan apa yang terjadi. Yang ini ya. Coba apa yang terjadi. Kenapa sayang? Apakah ada masalah? Oh, tertiup angin ya. Coba nyalakan kembali. Mau ibu bantu? Ya. Nah, ini udah ada proses perubahannya sayang. Coba jadi apa? Iya, tulis pengamatannya ditulis ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan angkat tangannya ya. Nanti ibu menyamper ke kelompoknya. Lihat perubahan apa yang terjadi. Ya, ya. Ini apa sayang? Oh, gula. Ya, silakan. Ya. Iya, jadi apa coba gulanya? Mana? Ya, ada tisu ya buat ininya. Bagi-bagi tugas, oke? Okay? Udah dicatat hasil pengamatannya? Iya. Ya, nggak apa-apa. Tinggal berapa lagi yang belum? Iya.
Apakah ada kesulitan? Bagus, kerjasama ya. Iya, boleh rapikan kembali ya. Kalau sudah melakukan pengamatan, jangan lupa mengisi LKPD-nya ya. Persiapkan untuk presentasi ke depan. Ya. Bagi yang sudah melakukan pengamatan, silakan persiapkan untuk presentasi ke depan. Tunjuk dari kelompok kalian siapakah yang akan mewakili kelompok kalian untuk presentasi, minimal 2 orang ya. Ini udah selesai? Iya, bagus. Sekarang rapikan kembali. Udah disiapin buat presentasinya? Ya, siapin ya. Satu lagi. Coba diskusikan untuk presentasi ke depan bagaimana ya? Diskusikan dengan teman. Sudah selesai pengamatannya? Boleh teman-teman yang lainnya bantuin buat membereskan kembali ya. Udah selesai sayang? Iya, ini bendanya tadi apa aja, wujud awalnya apa, wujud akhirnya jadi apa, ya. Bagus. Ada yang mau ditanyain? Ya, ini tadi benda awalnya apa, wujud awalnya apa, wujud akhirnya, jenis perubahannya, lalu penjelasan dari perubahannya. Ya, bagus. Udah sayang? Jadi rapikan? Nah, ini satu lagi yang lilin belum sayang. Yang lilin. Coba masukin ke sana, rapihin ya. Ini satu lagi sayang yang lilin. Wujud awalnya apa, wujud akhirnya apa, jenis perubahannya apa. Jelasin juga ya cara perubahannya. Ini ya. Enggak. Udah sayang, udah semua. Wujud bendanya apa, proses terjadinya gimana, perubahannya, kesimpulan. Oh iya, bagus. Ya. Rapikan kembali sayang ya mejanya. Kita senang aja ya. Siapin ke ini ya. Ya, masukin aja semua.
Ibu lihat kalian sudah selesai semua melakukan pengamatannya, betul? Betul. Berarti kini waktunya untuk presentasi di depan kelas. Siap? Siap. Nah, Ibu bacain dulu tata cara presentasinya. Pertama, yang mewakili ke depan, kalian mengucap salam terlebih dahulu, ya. Lalu sebutkan nama kelompoknya dari kelompok berapa. Lalu sebutkan nama kalian yang mewakili, ada 2 orang, ya, sebutkan nama dulu. Lalu presentasikan hasil kerja kalian sesuai dengan LKPD. Tak lupa di akhir mengucap salam penutup. Mengerti? Ya. Coba sebelum presentasi biar kalian lebih semangat, Ibu ada ice breaking terlebih dahulu ya. Coba kalian berdiri semuanya. Siap? Ikutin. Tangan diputar-putar. Peganglah digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar-putar. Nah, udah. Gimana, sedang nggak? Tepuk tangan dulu. Sudahkah siap untuk presentasi? Siap. Oke, Ibu panggil satu kelompok dulu ya. Yang pertama kelompok 1 dulu, silahkan ke depan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membacakan presentasi diskusi kelompok kami. Coba ini benda apa saja yang kalian amati? Coklat, mentega, gula, air, es batu. Yang pertama coklat, terjadinya ininya sama ininya. Coklat proses terjadi pada cair. Perubahan wujud mencair. Kesimpulan saat coklat dipanaskan menjadi mencair. Mentega padat ke cair. Perubahan wujud mencair. Menjadi cair. Gula padat ke cair. Perubahan wujud mencair. Saat gula dipanaskan menjadi mencair. Air cair ke gas. Perubahan wujud menguap. Saat air dipanaskan menjadi mendidih. Es batu padat ke cair. Perubahan wujud mencair. Saat es batu dilelehkan menjadi mencair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Coba betul tidak hasil diskusi kelompok 1? Iya, tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Sekarang kelompok 2 sudah siap? Silakan maju perwakilannya. Siapakah ini?
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, selesai. Coba teman-teman beri tanggapan apakah betul jawaban dari kelompok 2? Alhamdulillah. Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan yang meriah. Siap-siap kelompok 3 maju ke depan. Siapa yang mau mewakilinya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Coba bacakan hasil pengamatannya. Ya, coba teman yang lain memberi tanggapan apakah betul jawaban dari kelompok 3? Ya, tepuk tangan dimana untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Sekarang kelompok 4 maju ke depan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Iya, bacakan pengamatannya sayang. Benda coklat, wujud awal padat, wujud akhir cair, jenis perubahan mencair, penjelasan coklat dipanaskan menjadi cair, mentega, wujud awal padat, wujud akhir cair, jenis perubahan mencair, penjelasan mentega dipanaskan menjadi cair, gula, wujud awal padat, wujud akhir cair, jenis perubahan mencair, penjelasan gula dipanaskan menjadi cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tanggapan dari yang lain? Betul tidak jawaban dari kelompok 4? Betul. Iya, bagus. Tepuk tangannya meriah. Kelompok yang terakhir semangat. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil Diskusi. kami. Ya, silakan baca pengamatannya sayang.
wujud awal padat, wujud akhir cair, jenis perubahan mencair. Ya, lalu Air, wujud awal cair, wujud akhir uap, jenis perubahan menguap. ya. Es batu, wujud awal padat, wujud akhir cair, wujud jenis perubahan mencair. Alhamdulillah sudah selesai. Ya. Coba teman yang lain beri tanggapan. Betul tidak kelompok 5 jawabannya? Alhamdulillah. Tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah presentasi sudah semua untuk semua kelompok ya. Setelah kita menyimak materi dari berbagai media pembelajaran, serta melakukan pengamatan dan percobaan, Ibu akan menyimpulkan bahwa wujud benda itu tadi ada berapa, sayang? Masih ingat? Wujud benda ada berapa? Bagus, 3. Tadi benda apa aja? Bagus. Lalu perubahan wujud benda. Yang pertama tadi ada apa? Masih ingat? Mencair. Apalagi? Membeku. Apa? Menguap. Apalagi? Menyublim. Apalagi? Mengembun. Ya. Inilah pembelajaran kita hari ini. Untuk mencari tahu pemahaman kalian, Ibu sudah menyiapkan lembar evaluasi ya. Ini ada pilihan ganda 10 nomor, lalu uraian 5 nomor. Kalian kerjakan secara individu ya, tidak boleh bekerja sama ini mah ya. Silahkan kerjakan. Sudah semua? Silahkan mulai mengisi, amati, cermati baik-baik soalnya dan jawab dengan benar. Jangan menyontek, budayakan hasil kerja sendiri.
Ada yang tidak dimengerti? Bisa? Bagus. Ada yang tidak dimengerti? Ada yang bisa Ibu bantu? Ya, jangan lupa dikasih nama ya. Isi identitasnya jangan lupa ya. Kenapa udah sayang? Ada yang tanya? Boleh yang udah selesai Ibu, kumpulin ke Ibu. Silakan kumpulkan yang belum. Ayo segera kumpulkan. Udah semua? Siapa yang masih belum? Ya. Udah semuanya sayang? Nah, selain soal evaluasi, Ibu ingin merefleksikan pembelajaran hari ini. Ibu ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian ya tentang pembelajaran hari ini. Ibu akan membagikan isian lembar refleksi. Isi sesuai dengan pemahaman kalian dan apa yang kalian rasakan hari ini. Jangan lupa isi identitas ya. Sudah semua?
isi sesuai keinginan kalian sendiri nih Mbak ya. Jangan lupa identitasnya ya. Sudah selesai mengisi semuanya? Silakan yang sudah selesai kumpulkan hasil refleksinya. Pelan-pelan sayang. Satu persatu ya. Sudah semua selesai? Sudah dikumpulkan semua? Nah, gimana pembelajaran hari ini? Senang?
Coba teriak dulu. Wow. Ya, teriak sekali lagi. Wow. Untuk pembelajaran perubahan wujud benda serta jenis-jenis benda pada hari ini kita sudah selesai. Ibu akan menyampaikan materi untuk pembelajaran minggu depan, yaitu IPAS-nya tentang gaya di sekitar kita. Ya, silakan Ananda di rumah mempelajari materi tentang gaya di sekitar kita. Membaca buku panduan di buku siswa sebelum kita melaksanakan pembelajaran nanti di minggu depan ya. Coba baca-baca dulu agar kalian juga sudah bisa memahami materi dulu ya. Sekarang ice breaking dulu ya. Siap? Ice breaking profil pelajar Pancasila. Masih ingat? Oke, sambil berdiri saja. Siap? Ikutin Ibu Guru ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk semangat. Semangat. Dah. Sekarang pembelajaran telah selesai. Silakan merapikan alat tulisnya kembali ke dalam tasnya ya. Silakan masukkan kembali alat tulisnya ke dalam tas. Siap-siap untuk kita pulang. Awas ada yang ketinggalan, periksa kembali dengan teliti ya. Takut ada barang ketinggalan, kolong meja atau di mana. Ini sayang belum dimasukkan Jihan, tolong masukin ininya ke dalam tas ya sayang. Ini ketinggalan sayang, ayo masukin dulu. Tasnya pada masukin tasnya. Sudah siap pulang? Namun sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.